teman-teman, alhamdulillah sore ini hari Ahad tanggal 18 September 2022. Ini di rumah Pak Basuki Bawono sedang ada pameran. Nah ini. Oke Pak Bas, bagaimana nih cerita awal pameran berdua dengan Bang Zul? Ya, pada dasarnya mah kita kan ikut berpartisipasi dalam rangka acara Bandung Connect di Bandung. Ya, yang kelima ya? Ya, yang kelima. Jadi kita berpartisipasi lah. Dan pameran pun kita nggak ada persiapan, jadi seadanya aja. Jadi karya ini masih karya lama. Ya. Untuk lebih ininya makanya kita berdua dengan Bandung, lebih lengkap lah karyanya. Ada yang karya baru dari Bandung gitu. Itu aja pada dasarnya. Jadi nggak ada niat untuk pameran yang direncanakan khusus. Ini spontanitas saja ya, dalam menyambut dan mengapresiasi adanya Bandung Connect gitu. Ya asik, memang di Bandung bulan ini di berbagai tempat penuh dengan kegiatan seni, hajat seni rupa ya. Iya betul, hajat seni rupa ya. Baik Bang Jul, dari tema dan pameran dengan Pak Bas, seperti apa nih yang mau diungkapkan? Saya sangat bersyukur sekali lah, akhirnya walaupun dalam kondisi memang tidak direncanakan juga, kita yang jelas mah kita merespon Bandung Connect, salah satu event yang sering diikuti oleh saya sendiri. Ya kurang lebih saya 3 event diikuti oleh saya, pameran tunggal 2 kali di SOS dan di foto, terus ketiga pameran berdua sama Pak Basuki. Ini pameran dengan Pak Basuki juga, syukur alhamdulillah dalam kondisi ini kita bisa berkesempatan untuk merespon Bandung Connect, kita pameran dengan Pak Basuki, Maestro Bandung. Jadi apa karya yang disampaikan? Ya tetap saya juga sama dengan Pak Basuki, yaitu karya-karya yang ada. Nah, sambil dalam pameran ini juga memang kami terus berkarya sampai sekarang. Makanya karyanya agak sedikit bercampur, tidak bertema. Ya. Kalau dulu kan ada penari gerak dengan jaipongnya gitu ya. Kalau yang sekarang itu lebih ke umum saja, ada berbentuknya drawingnya juga ada, kita lihat ya. Pameran Pak realisnya juga ada, yang jelas ekspresi gitu ya. Dan yang terakhir sekarang saya garap itu adalah yang abstrak yang saya garap sekarang, karena kita juga proses bertemunya juga tidak gampang untuk mencari proses yang berawal dari tadinya gambar realis juga, tapi mungkin sekarang sudah mulai masuk ke wilayah pameran agak sedikit abstraknya adalah itu juga memang belum dipamerkan, tapi itu masih persiapan dan alhamdulillah dan itu bisa terlaksana. Nah, dalam pameran ini juga kita tidak diam saja hanya menunggu menunggu tamu gitu kan. Sambil menunggu itu kan kita tetap masih berkarya terus. Barusan juga selesai nih, karena udah hampir jam 5. Kebetulan Kang Yopi badeka dia. Jadi selesai dulu saya menggambarnya. Mungkin itulah yang jelas mah kita bersyukur saja bisa terus konsisten, diberi kesehatan dan bisa berkarya. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Pak Yopi. Nah, bagusnya langsung lihat karya Pak Bas ya sama Bang Zul. Ya. Nah, ini karya Pak Bas ya. Gabung sih ada. Ya, yang ini dulu. Pak Bas ini karya tahun. Wah, itu karya lama, itu tahun 2019. Angka 3 itu. 2003. 3 iya. 2003. Nah, ini judulnya. Ini mah Putri 7. Ya, dari Jakarta Rub ya. Iya. Pak Bas ini cat minyak ya? Color? Ya. Cat minyak yang sama. Emang goresan Pak Bas ini sangat ekspresif. Tidak detail lah, yang penting kesannya aja. Iya, impresinya bagus. Nah, di sampingnya karya Pak Bang Jul. Ini Jaran Kepang. Jaran Kepang itu kalau bahasa Sumatera itu jaran kepang itu. Kudo kepang. Oh. Sebenarnya kuda lumping kalau kuda lumping ya. di Pulau Jawa. Pulau Jawa ya.
Asal ternyata ini kuda lumping juga tidak selalu Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi juga ada, bahkan Malaysia ada juga ini. Siap. Tapi tradisinya awalnya emang dari kita. Ya. Menarik sekali memang karya Pak Bas dengan Bang Zul ini apa dua-duanya ekspresif. Senang goresannya. Nah, ini temanya narasi dua sudut, jadi dari dua seniman senior nih. Ini karya Pak Bas, drawingnya. Sketsa tahun berapa? Iya. 2000-an. Ini karya Bang Zul. Nah ini sudut karya lukisan Pak Basuki. Jadi rata-rata lukisan Pak Basuki ini menggunakan oil color. Kalau cat minyak di atas kanvas. Nah Pak Bas ini Nah, itu mah. pewayangan ya ini. Ini dari pewayangan di Adu ini tuh runtuhnya antara muka, jadi antara Rahwana, Rama dan Cinta itu ada cerita terus tertentu di mana di sana ada apa namanya apa? Oh iya, penculikan Dewi Sinta kan ya? Ya betul. Ya, betul. Di sini mungkin kesannya mungkin Rahwana seorang pencuri padahal itu ada kesatrianya juga. Seperti ini. Kenapa dia bisa meruntuhkan apa namanya di sini Angkara dalam emosi? Iya ya. Dia mencuri Dewi Sinta tapi tidak memperkosa. Dia hanya mau ketemu dengan Rama. Di situ mungkin ada kesatrianya Rahwana. Kenapa dia sudah memiliki Dewi Sinta kok nggak diperkosa aja sekalian? Tapi tetap yang mau dituju adalah Rama. Biar bertemu dengan Rama, diculiklah Dewi Sinta. Nah, itu. Nah, lebih dalam. Masih ada Betul. jiwa kesatrianya juga. Iya. Jadi tidak pengecut ya. Di Bang Zul nih. Bang Zul ini aduh sangat ekspresif ini. Rentan waktu tahun berapa nih karyanya? Wah ini bisa ya. Berapa lupa lagi ini sudah lama banget ini memang sudah lama saya lupa lagi. Memang tema semua Ini Jaipong. masih dalam tahap mungkin secara bentuknya jaipongan lah. Jaipong, ronggeng, ketuk tilu hampir sama. Cuman yang lebih bertemakan yang ini nanti mungkin ini. Kalau ini lukisan-lukisan ini yang sifatnya ini adalah penari versi saya yang namanya yang mengangkat dari tali ketuk tilu ya, yang sekarang dikembangkan oleh Pak Agung Gumbira menjadi jaipongan. Betul. Nah, terus di sini hanya tali sendiri ya, baring sendiri. Nah, sini sudah itu lebih ke ekspresi. Tapi di sini saya menggambarkan
lebih ditonjolkan ada tanda-tanda di sini, ada tanda julang apak seperti itu ya. Itu hanya khas. simbol-simbol Oke. khas yang ada di Jawa Barat. Ada oncor yang biasa digunakan oleh tari gaul yang ujung-ujungnya sampai sekarang jadi jaipongan. Ada oncor di sini, ada oncor. Oh ini ya. Oncor tuh yang 3 itu yang bercabang dan ternyata itu Yang pakai api nanti. ya nanti sebenarnya mah kalau saya perhatikan dari dulu itu mah hanya penerangan aja, mungkin pada zaman itu mah mungkin karena zaman daya Penerangan, lampu lah mungkin ya, akhirnya pakai oncor. Beres. Itu juga saya berdasarkan dari teman saya informasinya yang sering mencug atau misalnya berketuk tilu. Nah di sini juga sama oncor, tapi di sini berdua lebih ke ketuk tilunya itu ya. Oh itu untuk penerangan panggung. Sebenarnya untuk maksudnya. penerangan panggung Iya, dalam iya. sejarahnya begitu sebelum ada lampu ya. Tapi kalau saya makanya simbol itu dibawa ke sini karena ini untuk menerangkan bahwa dulunya ceritanya seperti itu dengan gaya bedognya begitu. Cuman ini kostumnya udah modern. Tapi bedognya tetap barang-barang semprotnya masih dipakai. Tetap warna-warna cuman dengan bahasa warnanya kita tampilkan seperti ini. Nah, cuman dalam ketuk tilu juga itu mungkin iya atau tidaknya kita belum tahu ya. Karena kita jangan salah dengan seorang teman saya bicara itu ada simbolis juga katanya ini apa yang 3 oncor itu teh lengkap ucap lampah, apakah iya benar atau tidak saat itu raja senior gitu ya. Itu ini karya 2021 masih baru ini. Nah, ketuk tilu gaya-gayanya juga masih Memang pakai semua rata-rata ada palet ya digunakan. semuanya palet Ya. teknik palet sebenarnya tekniknya macam-macam aja lah Ya. goresannya gitu ya, ada yang pakai tangan juga cuman mungkin pakai goresi. Bang Zul ini Kalau pesta ini panen. pesta panen, dua-duanya pesta panen. Nah ini agak sedikit berkonsep kalau ini ada pesta panen, ada 2 tempat, salah satu di darat panen padi, salah satu di laut panen ikan. Jadi dalam 2 panen itu selalu ada pesta panen sebutnya. Pesta panen ini adalah saya mengikuti perjalanan Kang Ugum Gumbira dulu ya, yang dia mengadakan perjalanan dari Subang sampai mana keliling sampai ke selatan. Itu dia selalu tampil dengan gaya bajidoran lah ya, mungkin bajidoran. Nah, itu gaya-gayanya seperti ini. Jadi selalu berdua dia ngimbing sambil menyebarkan dia punya ilmu menyebarkan, mungkin tadinya mah ketuk tilu. Dan sekarang menjadi tari umum lah ya, jadi tari gaul dulunya, sekarang mah jadi jaipongan gini aja, jadi ngaronggeng atau bajidoran gitu ya. Nah karya-karya seperti ini. Nah kenapa saya gambarkan di sini ada sawah, karena ini adalah panen waktu itu perjalanan Kang Ugumnya di Subang sampai ke Kerawang di pinggir laut itu, ya itu pesta ikan kalau di sana. Cuma memang secara visual saya tidak menyampaikan gambar ikannya ya. Cuman ini yang laut itu ini. simbolis aja, ada ikan, ada perahu, ada laut gitu aja. Itu maksudnya. Karya-karya Tuh, jadi bagus ini panen yang panen laut. panen di laut, ini di panen darat. darat. Perjalanan Kang Ugum waktu dia mensosialisasikan tentang jaipongan kan begitu ceritanya. Iya. Nah, itu. Jadi ini 2 yang paling baru ini 2021. 2002 malah, 2002 ini terakhir. Jadi ini harus disandingkan ya karena temanya berhubungan. Iya, berhubungan perjalanan dari Kang Ugumnya gitu. Jadi, apa sih sepasang nih ya temanya. Iya, sepasang. Jadi kami visualkan ke kanvasnya seperti ini. Jadi karena kita mau menggambar ya tadinya begini, ketuk tilu seperti sama juga, pakaiannya juga lebih modern. Yang kiniannya jadi simbol, jadi untuk tanda ketika pada zaman saya sebagai pelukis, ya inilah saya ketuk tilu yang saya tangkap seperti ini pesta panennya. Mungkin banyak pesta panen macam-macam, bukan begini saja, gitu ya. Betul. Mungkin. Memang Kalau itu mungkin Bang saya Zul sangat khas di tema tari atau jaipong ya. Ya. Nah ini Nah ini tahun berapa ini ya? Ini tahun 2008, awal-awal sekali. Tapi ini tetap juga waktu itu ada seorang bule senang tari jaipongan. Dia tuh datang ke saya tuh ya. Jadi dia tuh pas ketemu dia tertarik dengan tari jaipongan. Dia waktu itu ada workshopnya di Kalam Budaya. Makanya saya foto waktu itu, saya visualisasikan ke kanvas. Nah, karena ini tahun 2008. Ya seperti ini gambarnya, cuman saya simbol pakai huruf Sunda sajalah. ya, Lebih menekankan bahwa ini dari Jawa Barat. Itu tari Sunda gitu. Itu aja. menarik nih, ada huruf Sunda Kaganga.
Tapi modelnya ini untuk wajah luar atau wajah luar ini. Terus ini juga kaganga juga bukan untuk dibaca ya di sini ya. Kaganga di sini hanya untuk aksesoris sebagai hiasan. Iya. Gitu. Jadi bukan untuk dibaca, tapi tetap kita menghidup pada huruf Sunda kaganga. Iya, ada khasnya memang beda dengan Hanacaraka ya. Khas Sunda nyarariku bahasa Sunda namanya. Nyarariku ya. Tegas.